Halo, ketemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di teori musik barat. Untuk kali ini, saya akan sampaikan 3 hal atau 3 materi yang sangat penting di dalam suatu karya musik, yaitu modal, tonal, dan atonal. Apakah modal, tonal, dan atonal itu? Simak video ini sampai selesai, sehingga kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan modal, tonal, dan atonal. Sebelum saya lanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu, supaya kalian tidak ketinggalan materi yang akan saya update setiap minggunya. Kita akan mulai dari pengertian modal dulu ya. Modal di sini bukan modal seperti di istilah pembelajaran ekonomi ya. Modal di sini memiliki arti modus ya. Modus itu pola. Kita buka pengertiannya dulu ya. Istilah modal ini berkaitan dengan istilah modus. Jadi modal di sini artinya adalah modus. Modus itu dalam bahasa Latin mengandung arti ukuran, standar, metode, atau pola. Dalam istilah musik, kata modus harus diartikan sebagai pola, bukan susunan nada. Bedanya apa pola dan susunan nada di sini? Ketika saya bilang pola, maka pola ini adalah suatu standarisasi, suatu ketetapan bahwa dimulai dari nada ini ya, ke nada berikut harus memiliki interval, memiliki jarak tertentu ya, sampai pada ada standar, ada metode, ada polanya, ada ketentuannya berapa nada di sana. Ada ukurannya, ada interval atau jarak nada. Ada standarnya. Ya, ada metode atau ada caranya. Kalau susunan nada bisa kita artikan sebagai nada yang disusun tapi tidak memiliki pola yang diharuskan, distandarkan. Contohnya seperti ketika kita membuat lagu ya, ketika kita membuat lagu kita tidak diharuskan menyusun nada dari nada do habis do langsung ke re, tidak harus seperti itu. Ketika kita memiliki karya lagu, kita bisa mengawali dari nada re, kemudian untuk nada berikutnya sol, bisa lari ke nada mi dan lain sebagainya. Itu susunan nada. Kemudian modus dapat diartikan sebagai sistem tangga nada atau scale. Ya, tangga nada itu istilah bahasa Indonesia, tapi kalau di dunia internasional tangga nada itu disebut juga dengan scale. Nah, konsep musik modal ini hanya memandang musik sebagai susunan yang horizontal. Apa maksudnya? Nanti akan saya jelaskan. Apakah ini modal? Kalian bisa lihat pola nada pada gambar ini ya. Apakah sudah memenuhi syarat sebagai modus? Ada pola? Ada. Di sini ada polanya. Apakah ini tangga nada? Ya, ini tangga nada C sebagai do-nya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Memiliki interval? Ya, memiliki interval, jarak nada yang sudah ditentukan. Ukurannya ada? Ada. Interval tadi ya sebagai ukurannya.
jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini salah satu modal, salah satu modus yang sudah memiliki 3 ciri ini, sudah memenuhi 3 ciri ini. Terdiri dari 7 nada? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada yang terakhir ke-8 ini sama dengan nada pertama. Jadi tidak perlu dihitung bahwa ini nada ke-8, tidak usah. Apakah ini juga modal atau modus? Berbentuk pola? Ya, ini memiliki pola. Tangga nada, apakah ini tangga nada? Ya, ini tangga nada minor natural. Memiliki ukuran? Pasti, karena di sini ada jarak. Ada interval yang sudah dipastikan. Terdiri dari 7 nada? Ya, terdiri dari 7 nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 sama dengan pertama. Apa yang membedakan kedua modus ini? Yang pertama adalah pusat dari modusnya. Perlu kita ingat bahwa modus itu memiliki pusat. Pusat di sini maksudnya apa? Pusat di sini maksudnya adalah nada yang dijadikan sebagai patokan dalam suatu pola modus tersebut. Patokan di mana kita harus membuat pola untuk membuat interval tertentu. Itu yang dimaksud dengan pusat. Mana pusatnya? Ini. Di sebelah kiri kita bisa lihat pusatnya adalah C. Di sebelah kanan pusatnya adalah A. Apalagi yang membedakan? Jarak interval. Kita bisa lihat jarak intervalnya berbeda. Mungkin kalian bertanya, ini modus apa? Bagaimana cara kita mengenali nama modusnya masing-masing ini? Ya, kita akan kenali jenis modal atau modus. Yang sudah kalian lihat tadi, yang pertama adalah modus Ionian. Modus Ionian memiliki pusat, itu nada C. C, D, E, F, G, A, B, C. Atau kita bisa artikan sebagai Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Kemudian, sebagai pembandingnya tadi apa? Nada A sebagai pusatnya, yaitu modus yang dinamakan Aeolian. Dengan pola A, B, C, D, E, F, G, A. Yaitu bisa juga diartikan La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Modus yang lain adalah Dorian. Memiliki pusat nada D. Berangkatnya bukan Do sama dengan D. Ini dipastikan bahwa Ionian berangkatnya dari C. Dorian berangkatnya dari D. Maka ketika Ionian berangkatnya dari Do, Dorian berangkatnya dari Re. Phrygian berangkatnya dari Mi. Lydian berangkatnya dari Fa. Mixolydian berangkat dari Sol. Aeolian berangkat dari La.
dan Lokrian berangkat dari T atau C yang kita kenal sehari-hari. Apa yang membedakan masing-masing dari modus ini? Pasti yang pertama adalah pusat nadanya. Yang kedua adalah jarak intervalnya. Yang ketiga adalah karakter. Ketika kita lihat Ionian, ini karakternya adalah mayor. Kenapa bisa mayor? Karena ini adalah tangga nada yang jika kita hitung intervalnya ialah interval untuk tangga nada mayor. Tapi tidak hanya itu yang menentukan karakternya. Yang menentukan karakternya ketika kita buat pola ini menjadi pola akord. Ketika kita main akord C sebagai do-nya, kita akan mainkan akord C ada pada C, E, G, do, mi, sol. Maka ini disebut dengan karakter mayor. Dorian karakternya adalah minor. Kenapa bisa begitu? Re, fa, la adalah karakter untuk minor. Phrygian juga minor. Terdiri dari nada mi, sol, ti atau si. Lydian karakternya adalah mayor, yaitu fa, la, do. Kemudian Mixolydian masih mayor, sol, ti, re. Kemudian Aeolian karakternya adalah minor, yaitu la, do, mi. Yang terakhir Lokrian karakternya adalah diminis, yaitu ti, re, fa. Baik, kita akan coba lihat contoh modus di dalam video berikut ini supaya kalian lebih jelas apa yang dimaksud dengan modus dan bagaimana cara memainkan di keyboard atau pianika kalian. With scales, we're going to start with the C major scale, which is C, D, E, F, G, A, B, C. That will be our first mode. Now each mode has a name. Mode 1 is Ionian. That's C, D, E, F, G, A, B, and C. We're starting with the first note of the major scale. Now if we play a couple of chords along with that, and we're going to emphasize the C. That's where our emphasis is. So we're going to play C and F on this hand, and then we'll play out our scale. Now let's go to the next mode, which is D. We're going to go to the second note in the scale, which is D. It is called Dorian. Now when we emphasize the D, it's going to sound slightly different. Watch this. Notice that difference? You see, when we hear the same notes from a different point, they sound different to us. Scale number 3 will be Phrygian. We'll start with the third note. So 3 means Phrygian.
Let's see what that sounds like with our chords. That's what it sounds like with the emphasis on the E. If we go to F, the fourth mode, that's called Lydian. And that's going to sound like this. The next mode is Mixolydian. That's mode number 5, note number 5. 1, 2, 3, 4, 5. G Mixolydian. And it sounds like this. Next is Aeolian, number 6, A, which is the relative minor to the key of C. So we've got last, but certainly not least, is Locrian. That's B. And that's mode number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, our last mode. So we're going to play B. See that major 7 sound there? Okay. Setelah memahami modus, yang kedua kita pahami yang dimaksud dengan tonal. Apa sih tonal itu? Tonal dapat disamakan dengan tone dalam bahasa Inggris, yang berarti bunyi nada, tone. Ya. Artinya adalah bunyi nada. Tonal juga dapat diartikan sebagai sistem musik yang memandang bunyi secara horizontal dan vertikal. Kita ingat ya, ketika tadi kita bahas mengenai modus, ada istilah horizontal. Kali ini ada horizontal dan vertikal. Konsep ini menegaskan bahwa setiap nada memiliki pusat nada yang dapat didengar atau dirasakan, tidak berdiri sendiri, serta memiliki hubungan dengan nada lain secara vertikal maupun horizontal. Ini artinya apa? Ada hubungan, ya, di mana setiap nada ini jika disusun dengan pola yang dimaksud dalam modus tadi, ini yang dimaksud dengan konsep tonal. Jadi kalau nada itu berdiri sendiri, namanya bukan tonal, ya, atau bukan modus. Jika nada itu berdiri sendiri, namanya bukan modus. Ya. Jadi supaya bisa disebut modus, nada ini harus dirangkai dengan nada yang lainnya. Setiap skala nada selalu diawali dengan tonika, termasuk pada sistem modal. Tonika itu apa? Tonika itu adalah akar nada atau disebut juga sebagai nada dasar. Kita akan pahami hubungan horizontal setiap nada ini. Tadi sudah saya singgung mengenai hubungan horizontal dan vertikal. Sebelum kita ketahui hubungan vertikal itu apa,
kita akan pahami hubungan horizontal setiap nada. Setiap nada dalam tangga nada, termasuk dalam melodi, hanya memiliki makna jika nada tersebut berkaitan dengan nada-nada lain. Ketika berdiri sendiri, nada tersebut hanyalah sebuah bunyi tanpa makna. Artinya, ketika kita mainkan hanya satu nada saja, itu belum berwujud modus atau modal. Tapi, kalau kita rangkai 7 nada, kemudian memiliki jarak interval, kemudian ada ukuran, ada skala yang diterapkan di dalam susunan nada tadi, nada-nada yang dirangkai tadi, sehingga ini adalah hubungan horizontal yang dimaksud. Ya, memiliki makna. Ini adalah Dorian, ini adalah Ionian, ini adalah Mixolydian, Locrian, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan hubungan vertikal? Hubungan vertikal itu maksudnya adalah nada-nada dalam sebuah melodi bergerak akan muncul harmoni yang berkaitan dengan nada-nada lain yang berada di atas atau di bawah nada tertentu dalam melodi. Nada-nada tersebut pada akhirnya berbentuk akord tertentu sesuai dengan kedudukan nada dalam melodinya. Nah, hubungan vertikal ini bukan sekedar hubungan berurutan yang dimaksud dalam hubungan horizontal. Hubungan vertikal ini lebih cenderung pada pembentukan nada harmoni atau nada gabungan yang akhirnya jadi akord. Akord itu apa? Seringkali kita pahami akord itu adalah kunci gitar, kunci keyboard. Itu adalah akord sebenarnya namanya ya. Berikutnya adalah atonal. Kalau tadi tonal, sekarang atonal. Berarti atonal ini bisa diartikan bukan tonal sebenarnya. Atonal diartikan sebagai musik yang tidak memiliki tonika atau tonal center. Tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara horizontal dan vertikal. Tapi ketika kita menemui atonal, ya sistem tonal ini sudah tidak berlaku. Tidak ada pusat nada yang dimainkan di dalam atonal ini. Kemudian intervalnya juga berbeda. Polanya sudah tidak lagi sama seperti tonal. Nada yang dimainkan juga akan memiliki pusat, bahkan tidak ada pusat yang menjadikan atau dijadikan sebagai patokan. Nah, musik atonal itu adalah musik yang tidak terikat oleh kunci nada tertentu. Artinya ini tidak harus kita berangkat do sama dengan C atau do sama dengan D. Ini musik yang sudah terlepas dari namanya aturan-aturan musik tonal. Kemunculan musik atonal pada awalnya dimulai dengan masuknya modulasi, perpindahan nada dasar dalam sebuah komposisi. Artinya ini modulasi itu adalah perpindahan nada. Artinya ketika dalam suatu karya lagu kita mainkan lagu itu adalah do sama dengan C, di bagian tertentu kita bisa modulasikan ke do sama dengan D, atau dari C kita bisa modulasikan turun, bisa jadi B, atau bisa jadi bass, atau bisa jadi A. Itu yang dimaksud dengan modulasi. Prinsip musik atonal adalah membebaskan musik atas keterikatan terhadap skala nada yang menurut para pelaku modern, musik modern, sangat membelenggu.
Nah, atonal ini terjadi kira-kira pada abad ke-20. Salah satu tokoh yang mengubah aturan yang baku ialah Arnold Schoenberg yang membuat tatanan tangan nada kromatik. Kromatik ini adalah susunan modus yang tidak lagi memiliki interval yang distandarisasi. Seperti tadi contohnya di modus Ionian. Kita mainkan C, D, E, F, G, A, B, C. Ada polanya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tapi di dalam tangga nada kromatik, intervalnya semua adalah setengah. Mari kita simak seperti apa susunan tangga nada kromatik yang menjadi salah satu contoh pola musik atonal. So that you can play it fast is 1, 3, 1, 3, 1. When there's no black key there, use your second finger. 3, 1, 3, 1, 3, 1. And then here's your second finger again when there's no black key there. And then backwards. So you would play it, if you start on the C, going backwards, it would be second finger. When there's no black key, go ahead and as the next note, start with your second finger. Go to your thumb. 3, 1, 3, 1, 3. Second finger. 1, 3, 1, 3. Second finger, because you can keep going on this. Okay, so the fun part is to practice it so that you can play it fast. And it's used in a lot of different songs, not a lot of different songs, I should take that back. Chromatic scale is just something fun to learn. It's a good finger twister, and when you come to it in a song, you don't have to read the notes because you know the pattern and the fingering already. So a lot of people ask me what the chromatic scale is, and that's what it is. It's just the 12 semitones between two notes without skipping anything. It's just all half steps. Really simple. It's just getting the fingering right. Okay, enjoy that. Baik, sekian dulu untuk materi kali ini. Tetap semangat belajar. Semoga materi kali ini berguna untuk kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan God bless you.